so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Halo teman-teman, video ini merupakan video part bagian kedua naik bus Rosalia Indah XHD Prime Scania K410 dari Bogor menuju ke Jogja. Nah, kala itu ada rumor bahwa bus ini akan ditarik dan dipindah menuju ke Sumatera, teman-teman. Jadi sebelum hal itu terjadi dan benar-benar terjadi, aku putuskan untuk mencoba armada yang satu ini dari Bogor menuju ke Yogyakarta. Di part bagian kedua ini kita akan mengulas apa aja fasilitas yang kita dapatkan selama di dalam perjalanan dari Bogor menuju ke Yogyakarta. Dan untuk kalian yang belum nonton videoku di part bagian pertama, aku saranin untuk nonton terlebih dahulu agar cerita dan informasinya bisa nyambung. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita simak videonya sampai akhir. Untuk lintasan bus yang kita naiki saat ini itu dimulai dari Bogor, kemudian kalian bisa naik dari Cibinong, kemudian Jatijajar Depok, Citerep, dan mengambil titik akhir atau titik akhir penjemputan bus ini itu ada di Pul Rosalia Indah di Bekasi Timur, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian naik dari Pulau Gebang itu bisa naik armada yang dari Ciledug, teman-teman. Ini Anggen, Jalan Raya Bogor. Ini Cibinong juga nih. KM41 nomor 82 Pabuan Cibinong Kabupaten Bogor. Nah, ini untuk yang agen keduanya di sini, teman-teman. Tuh nomornya. Ini yang armada Merak ini kalau nggak salah ya. Dari Jogja, yang dulu ketemu kita di Klaten, ini armadanya. Ini full ini Pak, berarti Pak? Full. Wah. Ini idola tenan ya Pak. Oh ya teman-teman, jadi ini dia driver yang akan mengantarkan kita dari Bogor menuju ke Jogja via jalur selatan. Beliau ini namanya adalah Pak Muso ya. Jadi beliau ini asalnya dari Cilacap atau Kebumen gitu kalau nggak salah. Dan beliau kalau dari barat itu bertugas sebagai driver samping. Jadi driver samping dan driver tengah itu berbeda. Jadi driver samping itu biasanya akan membawa atau mengemudikan bus itu dari awal perjalanan, dan nanti dari mungkin titik tengah beliau akan mengambil alih kemudi kembali sampai dengan tujuan akhir. Dan untuk yang driver tengah itu biasanya jalan selepas rumah makan hingga ke sebelum atau seperempat jalan gitu. Jadi ini penjelasan singkat ya. Dan kalau dari timur, beliau ini bertugas sebagai driver tengah, teman-teman. Nah, jadi bisa dibolak-balik gitu. Dan untuk pramugari yang bertugas kali ini itu ada Mbak Adini. Beliau bertugas dari Bogor menuju ke Jogja, dan asalnya beliau itu kalau nggak salah dari Magelang, teman-teman. Nggak perlu berlama-lama, bus yang kita naiki kembali diberangkatkan dari Terminal Jatijajar Depok. Nah, untuk kalian yang berdomisili di daerah Depok terutama,
itu bisa naik dari Terminal Jati Jajar Depok teman-teman. Jadi nggak usah jauh-jauh pergi ke Bogor untuk naik bus ini. Tuh. Dan yang naik dari sini tuh sekitar 2 orang kalau nggak salah waktu itu. Yang aku heran dari terminal ini tuh kenapa masuknya jauh banget teman-teman. Jadi dari pintu masuk ke dalam terminal itu untuk jaraknya lumayan jauh ya. Apalagi iya nggak sih? Apa perasaanku aja tuh yang ngerasa bahwa dari pintu masuk ke dalam terminal tuh jauh banget gitu. Tapi kan itu salah satu syarat. Iya, Salah setahun satu syarat untuk jadi pelayanan. Ngerti tak? Oh iya teman-teman, jadi aku hampir lupa ya. Jadi di setiap seat itu juga bisa di recline. Jadi kursi ini bisa kita rebah sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Nah, jadi bisa dimundurin dan disenderin gitu. Nah tapi pesanku sih jangan keterlaluan sih kalau nyenderin kursi yang seperti ini tuh. Nanti kalau dimaksimalin takutnya belakang ini nggak bisa selonjor kakinya gitu. Aku dulu pengalaman sih naik Rosalia tuh, di depanku full diselonjorin, akhirnya ruangnya tuh termakan teman-teman gitu. Kecuali kalian naik sleeper. Kalau naik sleeper sih bebas gitu. Dan ini setelah kita masuk tadi di gerbang tol Citerap. Setelah ini kita akan berhenti di kantor perwakilan Bekasi Timur teman-teman. Jadi dari Bogor itu ke Cibinong, kemudian Jati Jajar Depok, Citerap, Pulau Gebang nggak masuk ya. Yang Pulau Gebang itu unit yang satunya atau unit yang dari Ciledug gitu. Nah dari Citerap langsung ke Bekasi Timur dan nanti ngetol lagi sampai di rumah makan Rose Inn Subang. Nanti kemungkinan estimasi waktunya di Subang sekitar pukul 5:30 ya dari info pramugarinya tadi. Yo. Ini di samping kiri ini flyovernya LRT dari Harjamukti tadi dari pojok. Aku belum pernah sih naik ini. Pengen gitu, tapi kemana? Malang ya? Wah 81. Ini yang dulu pernah kita naikin nih dari Malang. Ini yang dulu viral banget ya di tahun 2022 apa ya. Jadi yang pertama kali bikin social distancing seat, kalau nggak salah sih gitu teman-teman. Itu dia tuh kursinya 1-1-1. Nggak tahu ya sekarang udah dirubah atau masih kayak gitu. Tuh dulu kalian kalau kalian belum nonton, tonton itu video lama sih. Yang bikin inovasi kursi 1-1-1 gitu. Sekarang jalan mana ya dia? Apa dari Poris? Hampir 4:30 ini kita persiapan keluar di gerbang tol Bekasi Timur, dan bus ini nanti akan masuk di kantor perwakilan yang ada di Bekasi Timur teman-teman. Nah jadi dari yang Ciledug kemudian Bogor, pokoknya semuanya deh itu pasti mampir di kantor perwakilan Bekasi Timur. Nah setelah ini kita akan balik ke kursi asli ya. Jadi yang di depan ini bukan kursi gue teman-teman. Aku duduk yang di baris nomor 2.
Aduh, ini dingin banget ini, gila. Tuh, LRT. Nah, iso berarti aku iso nek. Sini, sini, sini saja. Itu lama. Rehan disebutin. Rehan. Ya, akhirnya kita tiba juga di perwakilan Rosalia Indah Bekasi Timur. Dan untuk kalian yang berdomisili di Bekasi Raya, terutama di Bekasi Timur, Bulak Kapal, itu bisa banget naik dari sini teman-teman. Dan untuk lahan parkirnya juga luas dan udah proper lah intinya. Selamat datang dan selamat sore dari Bekasi Timur teman-teman. Jadi jam 4:30 tepat kita tiba di kantor perwakilan Rosalia Indah yang ada di Bekasi Timur. Dan di sini ini yang naik infonya tadi ada 14 orang kayaknya. Jadi bus ini full seat teman-teman dari Bogor ke Jogja pada tanggal 13 Juni 2024. Nah tuh yang depan udah keisi, jadi nanti aku akan pindah ke kursi di nomor 2. Jadi kemarin tuh nggak dapet yang kursi depan, ya udah kita ambil yang nomor 2 teman-teman. Dan krunya tadi ramah-ramah, ada Mbak Adini selaku pramugari dan juga Pak Muso tuh orangnya humble semua teman-teman dan suka bercanda, jadi asik lah. Alhamdulillah ya, hari ini aku sesuai incaran dapat unit yang tronton. Tronton sempat viral kata-kata tronton beberapa waktu yang lalu teman-teman. Ya lupakan lah. Jadi sesuai incaran aku naik armada unit tronton di jalur selatan teman-teman. Ini mungkin kalau saat ini yang jalan reguler hanya ini ya, atau mungkin ada yang lain. Ada sih TVD teman-teman, tapi dia jalannya nggak reguler. Dia pakai Volvo juga dari Bogor Bulak. Dan nggak tahu ya, ini nanti ke depan akan jalan reguler atau bakal naik kelas ke eksekutif plus. Tadi aku tanya ke mbaknya atau ke krunya tadi, belum tahu, belum ada info. Tapi di aplikasi Rosalia Indah itu di tanggal berapa ya? Tanggal 15 dan seterusnya itu kode rute 404 atau yang kita naik saat ini dari Bogor ke Tajur itu nggak ada teman-teman. Nah, apakah dia akan hilang? Jadi kemarin tuh rumornya dia akan ditarik ke Sumatera. Nah, untuk itu ya semoga sih nggak ditarik ke Sumatera ya teman-teman. Jadi sayang banget baru ngeland beberapa bulan yang lalu harus ditarik ke Sumatera. Oke, setelah ini kita lanjut menuju ke rumah makan Rosin Subang. Jadi bus ini nanti akan rest di sana dan juga di tadi tuh rumah makannya Rosin yang kedua yang dari timur itu di apa sih namanya tadi, lupa aku teman-teman. Ya nanti kita lihat aja di perjalanan. Sekitar pukul 4:30 kita berangkat dari kantor perwakilan Rosalia Indah yang ada di Bekasi Timur. Dan ya, jadi Bekasi Timur itu sepanjang jalan ini itu banyak banget agen-agen bus teman-teman. Dan juga di sini ada kantor perwakilannya Gunung Harta dan Sinar Jaya. Harapan juga ada ding. Di tiket perjalanan Anda. Mending ada lagi dulu jam 12 malam baru makan. Udah malas-malas. Ada mutu burning Tapi kalau nggak makan rugi. Demi keamanan kami mohon dengan kami Anda kami bermakna ucap pihak Rosalia Indah dan konfirmasi dapat kami. Jam 6 kita tiba di rumah makan Rosin Subang. Ini
tempat rest atau istirahatnya bus-bus Rosalia. Dan ada juragan bisa di sini. Oh, belum ada. Apa udah lewat ya? Udah lewat sih biasanya jam segini. Jam 3-an dia biasanya. Nah, ini barisannya. Ini apa Klaten? Tuh. Ada yang Oke, jam 6 kita tiba di rumah makan atau rest area Rosin Subang. Di sini bus Rosalia biasanya melakukan servis makan ketika berangkat dari barat, teman-teman. Nah, nanti kita lihat dapat servis makan apa ya. Kita kan kelasnya di eksekutif, teman-teman, bukan yang eksekutif plus. Oke. Oke, jadi ini dia servis makan yang ada di Rosin Subang. Ini ada mie, ada apa ini? Tahu ya. Terus telur sama sayur, teman-teman. Sop. Ini ada sambal juga di sini. Ada kecap. Yailah, kita makan. Oke, jadi ini dia servis makan kita kali ini. Ini untuk yang kelas eksekutif. Ternyata dia hanya sederhana ya, teman-teman. Gorengan, telur putihan telur gitu, mie, sayurnya itu, dan teh. Untuk yang kelas eksekutif plus itu biasanya di sana tuh. Nah, itu. Tuh mungkin varian makannya lebih enak lagi ya, kayaknya sih. Yuk, gas, kita makan. Selain menyediakan servis makan di rumah makan Rosin Subang Rest Area ini, juga menyediakan supermarket, teman-teman. Jadi kalian bisa beli jajan atau minuman. Dan di sini tuh nggak hanya bus Rosalia, jadi banyak sekali bus-bus, terutama Juragan 99 dan bus pariwisata itu juga bisa, teman-teman. Jadi aku sudah selesai servis makan dan juga sholat tentunya, teman-teman. Jadi yang aku simpulkan dari perjalanan kali ini, jadi walaupun kita naik bus Armada Eksekutif Plus, tapi tiket kita itu tetap eksekutif, teman-teman. Nah, wah, ada juragan tuh. Nah, jadi untuk servis makan yang eksekutif biasa itu dibedakan dengan yang eksekutif plus. Ada di pilihan menu lauknya, teman-teman. Kalau yang di eksekutif plus itu ada lauk ayam. Kalau yang di eksekutif biasa itu kayak semacam gorengan gitu. Terus ada telur putihan, telur putih telur ya? Iya, ya, putih telur gitu, teman-teman. Ya, itu untuk membedakan fasilitas yang didapat walaupun kita naik Armada X Plus atau Eksekutif Plus. Tapi untuk segala layanan itu kita masih ngikut di kelas eksekutif yang biasa, teman-teman. Dan coba lihat di sini barusan masuk unit yang aku bilang tadi ya, unit dari mana nih? Apakah dari Bogor yang rute baru kemarin? Tada, ini dia Armada Juragan 99, salah satu pemain mewah yang melayani rute dari Jakarta Malang atau Jakarta Bogor yang barusan launching, teman-teman. Nah, jadi dia adalah pemain kelas atas yang juga melakukan servis makan di rumah makan Rosin Subang ini, teman-teman. Nah, jadi selain Rosalia, di sini juga ada Juragan dan juga mungkin biasanya di sini ada beberapa bus pariwisata yang sedang melakukan servis makan. Jadi nggak melulu hanya untuk Rosalia Indah aja, teman-teman. Bahkan di belakang kita, nah itu ada mobil-mobil itu biasanya untuk ya ibarat kata ini tuh bisa untuk umum, teman-teman. Jadi nggak harus kita naik bis dulu kemudian servis makan di sini. Jadi orang umum pun juga bisa. Oke, jadi seperti itu dan udah terobati sih kangenku servis makan di Rosalia Indah Subang ini. Gimana, Bang? Aman, enak. Enak? Itu doang? Apanya yang enak? Ya, makannya. Makannya enak? Oh ya, di sini tuh
mie-nya enak teman-teman. Enak nih. Mie gorengnya enak. Jadi kalian kalau habis makan di sini pilih yang prasmanan, mie-nya banyakin deh daripada nasi. Soalnya mie-nya enak teman-teman. Tadi aku gitu. Oke, sambil menunggu jam keberangkatan, ini jam 18.35. Kemungkinan sekitar 5 menit lagi bus akan segera diberangkatkan dari rest area Rosin Subang. Wah, di sini kalau kalian cari musola yang enak ya di sini. Kalau di dalam ada sih, cuman lebih enak di sini teman-teman. Kamar mandi juga gratis. Cocok lah pokoknya. Nah, ini dia pemain Jakarta Malang. Apakah ini yang dari Bogor ya? Coba kita lihat di depan. Ini yang Dream Class, atau dulu kita pernah naik ini di Bali teman-teman, Malang Denpasar. Casper di mana Casper? Oh, Bogor. Ini yang baru tadi. Rute baru yang dibuka dari Juragan 99 dari Bogor, tepatnya di Baranang Siang, dengan tujuan akhir Malang. Nah, ini siang unit crashnya. Yang satunya dia unit Jetbus 5. Oke, ini ada yang ini angkatan apa nih? Biasanya angkatan ini dari Polris ini biasanya. Nah, ini yang full, yang belakang ini bisnis, itu kan bisnis kelas ya. Yang depan ini private class teman-teman. Jadi sleeper tapi lebih luas dan lebih gede gitu. Oke, langsung aja kita balik. Nah, ini nih, ini juga yang Laksana yang terbaru juga. Malang ya. Ini yang armada lama 3041 Solo Merak, Blitar Solo Merak. Ini yang ke Blitar yang double decker. Wah, itu dia armada kita. Nyempil di situ sendiri, nggak mau maju tuh kenapa? Entahlah. Ini dimajuin sini bagus nih. Maju ke sini terus dipoto. Jadi selain krunya ramah, pelayanan juga ramah. Kita tuh sebenarnya nggak dibeda-bedain teman-teman untuk layanan di dalam kabin ya, untuk kelas eksekutif, Exe Plus atau di super top, sleeper itu sama aja. Nah, untuk yang waduh. Weh. Mbak itu sudah lampu. Woi, asik coy. Dirup no. Nah, jadi untuk pelayanan semua sama, yang membedakan adalah layanan dari bus atau tiket itu sendiri. Walaupun ini busnya eksekutif plus, tapi kalau tiketnya tiketnya eksekutif, kita makanya tetap ngikut yang eksekutif teman-teman. Jadi seperti itu. Lah, kok pesan sih? 18.51 kita kembali melanjutkan perjalanan dari rumah makan Rosin yang ada di Subang. Jadi setelah ini kita akan masuk tol sampai dengan tol Pejagan. Kemudian nanti keluar dan full kita akan melewati jalur selatan teman-teman, sampai dengan Yogyakarta. Nah, ini yang Blitar, ini Blitar Jakarta. Tuh Juragan Bogor yang baru. Ya. Nih baru masuk lagi nih. Wah, ini apa nih? Juragan lagi nih. Iya. Juragan 99. Wih.
Ceplok tuh. Nah gitu. Pukul 23.46 kita mendarat di rumah makan Taman Wisata Sari Rasa yang ada di daerah Sampang ya ini. Jadi Sampang itu apa sih? Itu ada DVD tuh. Yang apa tuh dia? Yang gold class kah? Dari Jakarta juga. Jadi di sini tuh perbatasannya Cilacap dan juga Kebumen. Iya, itu teman-teman. Dan di sini tuh tempat servis makan dari bus Rosalia Indah ketika berangkat dari timur atau dari Jogja. Itu dia pada servis makan di sini. Nah itu di depan tuh ada sinar, ada Rosalia juga. Nah kita di sini cuman istirahat doang teman-teman. Bisa digunakan untuk mungkin sholat atau ke kamar mandi juga bisa. Nah, ini di belakang kita ada Menara Eiffel Paris. Jadi di sini semi Paris gitu, teman-teman. Aduh. Nah, ini jalan utamanya di sini. Jadi di rumah makan Taman Sari Rasa ini nggak ada servis makan, teman-teman. Karena bus kalau dari barat itu servis makannya di rumah makan Rosin Subang tadi. Nah kalau kalian pengen makan ya bayar sendiri itu biasanya. Jadi terkait rumor apakah bus ini nanti bakal ditarik ke Sumatera atau enggak, ya aku sih berharap enggak ya, karena di jalur selatan itu biasanya unit-unitnya itu cuman kayak gitu doang teman-teman. Biasanya itu mentok-mentok paling di Mercy, itu pun jarang banget sih, rata-rata pakai ya yang biasa-biasa gitu teman-teman. Dan ini Rosalia Indah ini berani dia mengeluarkan unit premium yang dijalankan di rute selatan. Ya kita berharap semoga tetap jalan ya, walaupun kenyataannya itu pasti nanti akan kemungkinannya akan kecil teman-teman persentasenya, karena ya mengingat jalur selatan ini kan biasanya jalannya nggak begitu ini ya, nggak begitu mulus, apalagi untuk sekelas bus tronton itu pasti nanti maintenance-nya harus lebih ekstra teman-teman. Jadi rata-rata bus-bus tronton itu mungkin cocoknya emang di jalan tol teman-teman. Bus mewah dijalankan di rute kayak gini tuh agak gimana ya, tapi bagi para penumpang itu sangat membantu sih. Jadi bisa menunjang kenyamanan yang lebih teman-teman. Ya semoga bus ini nanti kedepannya mau dijalankan di rute mana, yang jelas di jalur selatan ini semoga pelayanannya bisa tetap konsisten. Jadi dulu itu untuk di rute-rute selatan itu pasti pakai unit-unit yang pinggiran teman-teman. Jadi ya mungkin 1626 gitu. Wih, ada Sugeng Rahayu. Itu ke Bandung via selatan teman-teman. Oke, sembari kita menunggu bus diberangkatkan kembali, kita lihat-lihat dulu bus atau kendaraan yang melintas di depannya rumah makan teman-teman, Taman Sari Rasa. Perjalanan jam 00.27 dari rumah makan Taman Sari Rasa. Oh, di sini ada waterparknya coy, ternyata. Tuh. Jadi di rumah makan, di belakang tadi ada waterpark wisata air. Kita melanjutkan perjalanan sampai dengan Jogja. Jadi dari Pejagan tadi full bawah ya, full jalur selatan, bangun-bangun tadi di daerah Cilacap.
Kesana. Jam 5. jelas beda. Jelas ya, langsung Pak. Ternyata aku sing salah. Pak, mungkin ya? iya. Matur suwun sing kathah. Nggih, moga. Hati-hati sampai sini. Pak, makasih Pak. Ya, Mbak Dini, makasih. Sampai jumpa lagi. Pak, makasih Pak. Yuk, nanti. Iya. Jam 3.14 kita tiba di Masjid Agung Kulon Progo. Jadi akhirnya aku turun sini aja teman-teman. Di terminal sebenarnya dekat sih, di depan sana udah terminal. Dan bus akan melanjutkan perjalanan sampai dengan Yogyakarta. Dia di Lingkar teman-teman, di Rosin. Teman-teman, jadi aku sekarang udah tiba di tujuanku di Wates, di tepatnya di Masjid Agung Kulon Progo. Jadi untuk perjalanan kali ini nyaman ya, nyaman, armadanya nyaman, juga bersih, ada ada tempat sampahnya juga. Tapi yang aku notice nggak ada ininya, nggak ada CCTV ya teman-teman. Padahal ya kemarin aja baru ini Rosalia itu kenapa kok tuh nggak ada dipasangin CCTV sih, yang armada yang baru itu tuh biasanya itu ada, kalau double decker itu ada teman-teman. Nah kenapa di armada-armada yang baru-baru ini kok juga nggak dipasangin CCTV gitu? Itu sih cuman nggak ada CCTV doang teman-teman, padahal kalau ada pun kan dapat menunjang kenyamanan dan juga keamanan para penumpang gitu. Jadi mereka bisa merasa aman selama dalam perjalanan dan juga nggak was-was ketika mereka tidur gitu teman-teman. Dan bisa si pencuri-pencuri itu bisa agak sedikit was-was juga ketika akan menjalani aksinya tuh. Jadi ya itu sih untuk overall semua armada nyaman, pramugarinya ramah, kemudian drivernya juga nggak yang gerusa-gerusu, terus ya orangnya ramah-ramah juga teman-teman. Oke, kita minum dulu. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di trip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sulu Travel. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya.
Sekian, terima kasih.